Corona, media, dan kepanikan publik, itulah tema Rosi malam hari ini. Warganet silakan bagikan pada kami bagaimana kesan Anda tentang pemberitaan soal isu Corona di media. Hashtagnya adalah Corona di media. Live streaming bisa Anda ikuti juga melalui kompas.tv/live. Salah satu yang jadi sorotan publik, termasuk kalau saya bisa bilang kemarahan publik pada media adalah ketika pemberitaan itu menyebutkan identitas korban. Ketika Presiden melakukan konferensi pers, saya memang tidak melihat dan mendengar Presiden menyebut satupun identitas, hanya 2 orang. Tetapi kemudian ada penyebutan soal Depok. Kalau kita melihat beberapa judul media-media mainstream, misalnya kompas.com juga menyebut kata Depok, Tempo juga demikian, TV One juga demikian. Mengapa penting harus menyebutkan lokasi atau identitas korban di mana tempat tinggalnya, Arief? 2 hal ya sebetulnya yang dicegah atau dilarang untuk disebut dalam peliputan terhadap isu-isu yang seperti ini. Pertama adalah identitas nama itu tidak boleh. Lalu kemudian dalam kasus Corona seperti yang juga dikonfirmasi oleh juru bicara perkara Corona ini dari Kementerian Kesehatan adalah rumah sakit. Karena itu akan bisa membuat kekisruhan. Sampai tahap tertentu penyebutan nama kota sebetulnya masih memungkinkan. Misalnya di Tokyo ketika ada suspek Corona, pejabat di sana mengatakan dia dirawat di sebuah tempat di pinggiran kota Tokyo misalnya. Jadi ada jadi memang mana batasan Tempo? Kota saja termasuk kompleks rumah? Oh, kompleks rumah saya kira tidak ya, karena itu akan punya problem yang sangat serius di sana. Tapi kalau kota relatif besar gitu. Saya mau lihat dari filosofinya dulu, Rosi. Kenapa dalam hal-hal seperti ini media sebaiknya tidak membuka detailnya. Sebetulnya kan media diberi tanggung jawab, diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengungkap semua hal menyangkut kepentingan publik ya. Dan Corona adalah kepentingan publik. Jadi kalau misalnya anak buahnya Mas Toto menerobos atau masuk merangsek ke perumahan dalam kacamata itu boleh, gitu ya, dalam kacamata dalam itu. Kacamata apa? Dalam kacamata kepentingan publik. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi ketika dia berhadapan sama isu-isu yang seperti ini, apakah itu Corona atau misalnya perundungan terhadap anak-anak, perundungan terhadap perempuan, dia kemudian dibatasi, ya, dibatasi untuk tidak mengungkap seluruhnya. Karena apa? Karena ada efek lain. Nah, saya mau kasih analogi misalnya dalam jurnalisme damai, sedikit saja. Dalam jurnalisme damai, di sebuah daerah konflik antara mungkin etnis A dengan etnis B, itu pertempuran bisa terjadi. Dan itu adalah fakta. Tapi si media dianjurkan untuk mengangkat aspek-aspek yang berkaitan dengan perdamaian antara keduanya. Misalnya membangun masjid bersama, membersihkan gereja bersama. Dan kalau dia angkat itu adalah pilihan yang subjektif dari si media. Dan boleh dilakukan sepanjang itu fakta. Jadi kalau dia mau mengatakan sesuatu yang positif dari sebuah peristiwa, itu nggak boleh ngarang. Seperti juga hal yang negatif tidak boleh ngarang. Mengapa kalau bagaimana dengan TV One? Ada kritik misalnya ada siaran langsung di rumah karena TV harus breaking news, saya tahu persis bagaimana kita berkejaran dengan waktu. Apa penjelasannya Mas Toto dari TV yang selalu breaking news? Yang pertama tentu kita selalu bicara tentang keselamatan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Bayangkan ada situasi seperti itu yang lokasinya pun bukan kita yang nyebut. Ada otoritas yang datang ke rumah korban waktu itu. Bahkan yang kedua, lokasi yang dimaksud itu bahkan sudah di polis lain. Artinya ada begini, kita mesti melihat bahwa kepentingan 2 pihak. Pihak pertama tentu dengan segala hormat tentu pasien. Tapi ada pihak masyarakat juga yang perlu kita lindungi. Jangan-jangan mereka justru akan melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya nih, karena tidak pahamnya terhadap virus itu, karena menganggap bahwa ini bahaya nih bagi kita semua nih. Bagaimana kalau itu salah satu kepentingan publik yang mesti kita jaga. Nah, jadi kemudian menjaga kepentingan publik dengan live dari rumah pasien. Ya itu kan tidak tepat di dekat situ ya. Artinya kawasan itu sudah menjadi kawasan yang menurut saya sudah ditunjukkan oleh otoritas. Itu salahnya di mana? Ya. Tetapi begini. Sebelum saya ke situ, Mas Ignatius Haryanto, Anda termasuk yang cukup mengkritik televisi yang melakukan breaking news sampai di rumah pasien itu. Kalau itu untuk kepentingan publik dan itu media punya argumentasi, punya judgement, ada otoritas yang juga datang ke sana. Di mana salahnya media televisi mengikuti otoritas? Pertama buat saya pertanyaan dasarnya adalah kenapa perlu harus datang ke rumah pasien? Itu satu. Pasien ini sendiri juga harus mendapatkan perawatan. Dan perawatan itu kan juga membutuhkan persyarat-persyarat kondisi yang tenang, kondisi yang kondusif dan lain-lain seperti itu.
Kalau ini urusannya adalah kepentingan publik, kepentingan publiknya itu adalah bagaimana mencegah corona ini menyebar lebih luas. Atau bagaimana pemerintah melakukan tindakan-tindakan untuk mempersempit ruang gerak dari virus ini sendiri. Dan ada upaya-upaya yang lebih serius untuk melakukan penanganan-penanganan seperti itu. Buat saya, Mas Haryanto, saya cuma ingin ini, ada argumentasi sebenarnya ada otoritas yang ke sana. Itu kan nanti akhirnya subjektif pilihan kebijakan editorial ruang redaksi. Kompas TV misalnya memilih untuk tidak. Tapi TV One juga punya alasan bahwa ada otoritas pemerintah kok di situ. Kalau kami melekat atau embedded dengan otoritas, di mana salahnya? Apakah otoritas itu selalu benar? Itu problemnya. Dan dalam arti ini penting nih, berarti otoritas belum tentu selalu benar. Belum tentu selalu benar. Dan tidak perlu harus dikutip atau diikuti oleh media. Kalau pernyataannya itu salah atau pernyataannya akan memberikan dampak yang lebih negatif seperti itu, media perlu menahan diri. Di sini saya kira pentingnya adalah menahan dirinya, lebih bijak. Ya. Dampak-dampak seperti apa yang dihasilkan dari tindakan-tindakan tertentu itu yang juga saya kira perlu dipertimbangkan. Begini, ketika ada keadaan rumah sedang disegel, ada aktivitas publik juga, otoritas untuk melakukan sesuatu di situ. Publik perlu tahu bahwa otoritas itu melakukan sesuatu yang juga untuk menyelamatkan masyarakat sekitarnya. Itu perlu kita sampaikan. Betul, misalnya tapi kan nggak langsung pada saat di tempat itu juga langsung kemudian informasi bisa diberikan. Otoritas kan akan bisa memberikan satu waktu tertentu untuk kemudian dia menyampaikan secara resmi. Hasil pemeriksaan itu kan sesuatu yang masih rahasia sifatnya. Kalau itu sudah kemudian dirumuskan dan disimpulkan, saya kira itu barulah lalu kemudian bisa dikutip oleh media. Kalau Mas mencermati ya, aktivitas di sana itu banyak loh. Menyemprotkan desinfektan, melakukan polis lain dan sebagainya. Yang kita ingin sampaikan pada publik adalah pemerintah nggak diam loh, dia melakukan sesuatu juga. Ya. Artinya kemudian untuk menyampaikan bahwa rumah ini aman loh, rumah ini aman kan harus dibersihkan. Artinya masyarakat jangan takut kemudian. Jadi argumentasi bisa kita bangun dan saya termasuk begini, saya termasuk yang percaya otoritas sebetulnya, percaya. Ya. Karena otoritas tidak mungkin ngawur dalam melakukan tindakan, apalagi menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Itu yang kita bisa berdebat soal itu. Betul, ya. Termasuk sebenarnya begini, karena pemberitaan media di lokasi rumah pasien, kemudian kritik ditujukan pada otoritas karena terutama polisi waktu itu yang langsung membuat polis lain di situ seolah-olah mereka penjahat, padahal tidak seharusnya. Betul. Kan tanpa media berada di rumah pasien itu tidak bisa diketahui publik, Mas Haryanto. Itu yang dikatakan oleh polisi, Rosi, ketika ditanyakan kenapa dipasang polis lain, karena kami tidak ingin ada gerombongan wartawan menerobos masuk lebih jauh lagi. Jadi semua masing-masing punya argumen gitu loh. Ya, sekarang tinggal masyarakat menilai argumentasi mana. Tapi saya melihat dari perspektif yang berusaha lebih adil ya. Apa sih yang diperoleh masyarakat, pemirsa dalam hal ini, ketika televisi menyiarkan rumah. Kita tahu rumah itu kosong, tidak ada yang bisa diwawancarai, pasien tidak ada di sana, tetangga semua pada ngumpet, jadi nggak ada informasi tambahan sebetulnya. Itu yang saya mau bilang bahwa media sekarang itu jadi udah kalau di dalam undang-undang pers kan nggak boleh kita punya framing, gitu ya, maksudnya framing yang beretikat buruk. Gitu. Iya betul. Ya, nah itu etikatnya bagus ini sebenarnya kita baik. Ya, kan coba bayangin, coba begini. Ya nggak gini, soalnya kalau yang kita perhatikan gitu ya beberapa media, saya nggak sebut medianya lah ya gitu ya, tapi ini media yang terdaftar di Dewan Pers saya yakin, gitu ya. Menurut saya itu framing, gitu ya. Jadi framing untuk ya itu bisnis lah ya, clickbait dan lain-lain. Jadi bagaimana judul itu memprovokasi, bagaimana misalnya misalnya ada yang bilang virus corona itu misalnya berasal dari daging babi, plek ketiplek gitu dipasang seperti itu, kan. Media bisa baca, bisa cari referensi, bisa tanya narasumber dokter. Tapi kan itu bukan di enggak, maksud saya, saya kasih contoh bagaimana breaking news itu juga jadi begitu. Tadi Arief udah bilang bahwa di rumah itu nggak ada orang. Begini Mbak Eski, di rumah sakit. Ini begini kita lurusin ini. Objek, lokasi itu sudah diketahui publik karena otoritas. Oke. Ketika udah diketahui publik untuk apa? Entar dulu. Artinya apa? Ada sekeliling orang juga yang mungkin akan, jangan-jangan bahaya bagi kita semua. Kita ini media justru pengen menyampaikan, tempat ini sudah aman. Meskipun memang, mohon maaf, tuan rumahnya sedang diobatin. Kalian jangan lakukan apa-apa, ini baik ini. Itu framing yang baik dong mestinya. Jadi kita jangan selalu berpandangan begini. Framing itu, ini pasti tujuannya, enggak. Cermati media dengan sebaik-baiknya.
orang di situ itu kalau seandainya merasa terancam, bisa melakukan apa saja. Virus itu Mbak Eski nggak kelihatan. Maka masker pun jangan jadi masalah. Kalau TV yang pakai masker ribut semua. Padahal dalam media juga masker. Itu salah satu gini. Mbak Eski kan ngerti. Jadi masalah itu. Tadi dulu. Ya. Anda jangan. Sebentar dulu. Anda jangan ngelihat kayak kita ini yang baca. Yang bukan. Begini. Gitu. Penjelasannya begini. Tolong hargai juga kita sampaikan. Jadi begini. Media itu punya kewajiban juga selain melindungi masyarakat, melindungi dirinya. Oke? Nah, ketika masker tidak ada. Dan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa, oh kamu nggak usah pakai masker situ aman. Ingat Mbak, bahwa apa ya, kepanikan ini kan setelah Pak Presiden mengumumkan 2 nama itu. Sebelumnya menterinya ketawa-tawa aja tuh. Oke, ya tadi kita sudah sampai sekarang menterinya ketawa-tawa aja. Kita sampai masker. Tapi seberapa perlu sebenarnya siaran langsung itu masuk sampai ke rumah pribadi pasien? Seberapa penting sebenarnya itu buat publik? Saya mau ngasih satu poin. Saya pertama kali mendapatkan informasi detail tentang pasien ini berikut dengan anak-anaknya, alamatnya dan lain-lain seperti itu gitu ya. Itu pertama kali muncul lewat WA Group. Ya. Itu yang kemudian pertama langsung saya pikirkan ini pasti akan segera naik ke media. Ya. Tapi tidak di media arus utama kan? Betul. Tapi itulah yang lalu kemudian membuat saya, menuliskan di medsos saya bilang, saya prihatin kalau informasi seperti ini bisa keluar. Di sini kan artinya ada otoritas tertentu yang kemudian mengeluarkan informasi seperti ini. Ini yang lalu kemudian tadi saya katakan, pihak otoritas tidak selalu benar. Dan dalam arti ini apakah mereka tidak punya sensitivitas terhadap... Aku tambahin sedikit. Sebentar, tapi kalau itu kan dari WA Group. Bocorannya dari otoritas, tidak dapat diverifikasi. Tetapi yang tadi dimaksud otoritas itu berdiri secara resmi loh. Misalnya apakah dia memberikan konferensi pers atau datang sidak ke rumah pasien. Misalnya contohnya seperti ini, Wali Kota Depok menyebutkan nama, alamat, bukan yang kalau Depok itu yang tadi, ibu dan anak yang tinggal di Depok. Alasannya waktu mengapa dia menyebutkan identitas pasien, karena saya hanya bertanya waktu itu apa alamatnya benar di sini. Wartawan jawab benar, alamatnya di situ. Saya bertanya, awalnya saya ragu, yang saya ambil dari Detikcom nih ya, dari kompas.com. Yang saya tahu bukan itu perumahannya. Ternyata kata wartawan betul, memang salahnya saya sebut itu, tapi itu dari medsos, bukan pernyataan saya. Nah, ini dia secara resmi loh. Informasi itu bisa didapat dari manapun. Jadi kalau Toto menganggap bahwa otoritas itu penting dan itu justified untuk dipakai, sebetulnya kita di lapangan, kita bisa menemukan informasi itu dari manapun dan jauh lebih kredibel. Kita bisa mengontak. Tidak melulu dari otoritas. Saya ingat Kompas melakukan wawancara langsung per telepon dengan yang bersangkutan karena dia berteman. Ini kan sama-sama seniman nih dari komunitas itu. Jadi nggak ada persoalan. Masalahnya adalah apakah si media bisa menahan diri dari tidak mengumbar itu semua. Oke, ini karena ada contoh lagi. Coba kita lihat PLT Bupati Cianjur ketika mengumumkan atau secara detail sekali menyebutkan identitas karyawan Telkom. Ini contohnya. Tetapi untuk yang sensitif sudah kami sensor. Ada pasien yang terkena virus corona. Nah, saya barusan cek langsung ke dokter yang menanganinya. Jadi datanya adalah nama beliau pegawai laki-laki umur 50 tahun. Jadi beliau itu sejarahnya pulang dari Malaysia tanggal 14 sampai 17 Februari tahun 2020. Pulangnya sehat dan pada tanggal 20 mulai terasa demam, batuk, dan sehingga tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 beliau dirawat di rumah sakit. Ya, ini jauh sebelum berita yang terkonfirmasi tentang ada karyawan Telkom akhirnya meninggal dan ternyata bukan karena corona. Tetapi PLT Bupati Cianjur sebelum itu sudah langsung mendetail. Ini adalah salah satu contoh otoritas. Apapun yang dikatakan otoritas tidak serta-merta harus kita publish atau kita muat dalam media kita masing-masing. Itu juga yang kemudian kita sampaikan kepada waktu itu dipanggil Pak Muldoko ya. Kita berdiskusi untuk bagaimana pemerintah punya protokol yang sama untuk menangani atau ketika mendapati suspek dia memberi penjelasan yang kira-kira bisa sesuai dengan apa yang diharapkan publik supaya tidak terumbar seperti itu identitasnya. Saya mau ke dokter waktu itu kritik kita waktu dengan Pak Muldoko adalah bahwa sampai dengan pertemuan itu berlangsung, rupanya ada pertemuan di tempat lain yang kemudian menunjuk seorang juru bicara. Loh, kok baru juru bicara sekarang ya? Bukankah mestinya itu sudah lama harus disiapkan?
Bayangin orang dibikin tidak ada apa-apa ini barang, Iya. tidak ada. Padahal virus tidak tahu kita kapan datangnya. Oke, Itu kritik saya mau ke Dokter Jaka dulu. Satu sisi kita harus melindungi pasien, identitasnya secara detail. Tetapi bagaimana dengan ada warga, tadi kata Mas Toto, warga yang juga perlu tahu. Karena kan ini tentang kesehatan mereka. Ya, betul. Baik, sebenarnya kalau kita membahas mengenai pasien, di dunia medis kita memang menghargai autonomi. Jadi itu memang sebuah etika kami di dunia kedokteran. Dan ketika kita menyebut nama pasien pun di saat di tempat ruang medis gitu ya, kita hanya menyampaikan 2 huruf nama dan usia. Jadi sebenarnya kalau otoritas Anda lihat memberikan konferensi pers menyebut nama secara lengkap, Anda sendiri cukup terkejut? Saya cukup terkejut karena itu merupakan hak pasien dan hak warga negara untuk dijaga kerahasiaannya. Dan menurut saya otoritas yang berhak untuk melakukan pemeriksaan atau memberikan informasi ke warga sekitar adalah Kemenkes, gitu, dari bidang kesehatan. Jadi menurut saya kalau misalnya media terlalu cepat memberikan informasi tersebut malah menimbulkan efek kecemasan yang berlebih. Oke, kritik Anda terhadap pemberitaan soal isu corona apa? Ya, sebenarnya menurut saya 2 masalah utama. Yang pertama adalah edukasi dan pola komunikasi. Jadi edukasi masyarakat yang harusnya dimulai dari awal, bagaimana gejalanya, bagaimana cara pencegahannya, dan selama belum ada kasus, selama ini semua menggampangkan. Anda kan sempat nge-tweet, akhirnya nge-tweet bahwa terlalu banyak misinformasi. Apakah misinformasi itu Anda temukan di media-media arus utama? Ya, sebenarnya bila kita melihat tren yang ada, seperti misalnya panic buying, itu merupakan tanda bahwa masyarakat tidak tahu bagaimana penularan penyakitnya. Kemudian media yang menggunakan masker seperti itu, berarti media belum teredukasi bahwa sebenarnya pencegahan pencegahan tertular virus corona tidak perlu seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya yang utama adalah edukasi. Oke, dan itu yang belum dilakukan menurut Anda? Sudah dilakukan, namun memang banyak stakeholder yang harusnya bertanggung jawab di situ. Oke. Di situlah maka saya bertanggung jawab juga untuk mengedukasi masyarakat. Baik, kami kembali saat lagi.